Dunia investasi itu seperti labirin ya. Banyak orang tertarik dengan saham dan emas. Keduanya menjanjikan kekayaan dan keamanan finansial. Tapi mana yang cocok untuk kamu? Itulah pertanyaannya. Sebenarnya tidak ada jawaban pasti. Ibarat kita membandingkan apel dan jeruk. Setiap investasi punya ciri khas, risiko, dan keuntungan masing-masing. Memahami perbedaan ini penting sebelum berinvestasi. Ingat, investasi itu seperti maraton, bukan lari cepat. Jadi, buatlah keputusan yang tepat sesuai tujuan dan risiko kamu. Entah kamu pilih saham, emas, atau keduanya, selalu pelajarin baik ya. Saham itu seperti memiliki potongan kecil dari sebuah perusahaan. Saat kamu beli saham, kamu beli sebagian kecil perusahaan tersebut. Nilai saham naik turun seiring performa perusahaan. Ini bikin saham berpotensi tinggi, tapi juga berisiko. Salah satu faktor yang pengaruhi harga saham adalah performa perusahaan. Laporan keuangan yang bagus dan berita positif bisa bikin harga saham melejit. Sebaliknya, berita negatif atau krisis ekonomi bisa bikin pasar saham turun. Faktor lainnya adalah dividen. Beberapa perusahaan membagikan sebagian keuntungan kepada pemegang saham sebagai dividen. Ini memberikan penghasilan tambahan bagi investor. Tapi ingat, dividen tidak dijamin ya. Selamat datang di Wow Channel. Jangan lupa subscribe. Am I the only one that didn't know? Emas sudah jadi penyimpan nilai selama ribuan tahun. Dari zaman kuno hingga era modern, emas selalu dianggap sebagai simbol kekayaan dan stabilitas. Emas adalah aset berwujud yang nilainya terjaga, terutama saat ekonomi tidak pasti. Ketika pasar saham bergejolak atau mata uang mengalami devaluasi, emas tetap menjadi pilihan yang aman. Ini bikin emas jadi pilihan populer bagi investor yang ingin mengamankan uang mereka. Banyak orang membeli emas sebagai bentuk perlindungan terhadap ketidakpastian ekonomi dan politik. Berbeda dengan saham, emas tidak terikat langsung dengan kinerja satu perusahaan atau ekonomi. Ini berarti bahwa nilai emas tidak akan terpengaruh oleh kebangkrutan perusahaan atau resesi ekonomi di satu negara. Nilainya dipengaruhi faktor global seperti penawaran dan permintaan. Ketika permintaan meningkat, harga emas cenderung naik, dan sebaliknya. Ini bikin emas jadi pelindung yang baik terhadap inflasi. Saat inflasi meningkat, daya beli uang menurun, tetapi nilai emas cenderung tetap stabil atau bahkan meningkat. Ketika harga barang dan jasa naik, nilai emas cenderung ikut naik. Ini membuat emas menjadi pilihan investasi yang menarik di masa inflasi tinggi. Namun, perlu diingat bahwa emas tidak menghasilkan pendapatan seperti saham melalui dividen. Emas tidak memberikan aliran kas reguler, sehingga investor harus mempertimbangkan hal ini dalam strategi investasi mereka. Nilainya terutama berasal dari anggapan sebagai aset aman. Emas sering dianggap sebagai safe haven, karena kemampuannya untuk mempertahankan nilai dalam jangka panjang, terutama di saat-saat ketidakpastian. Bagian 4, naik turun saham, keuntungan dan risikonya. Berinvestasi saham itu seperti naik roller coaster. Saham menawarkan potensi keuntungan tinggi, tetapi juga ada risikonya. Ketika pasar sedang naik, keuntungan bisa sangat besar, memberikan imbal hasil yang jauh lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya seperti obligasi atau deposito. Memahami risiko ini penting untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Investor harus melakukan analisis mendalam dan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum membeli saham. Ini termasuk mempelajari laporan keuangan perusahaan, tren industri, dan kondisi ekonomi global. Salah satu risiko terbesar saham adalah ketidakstabilan pasar. Pasar saham bisa sangat volatil, dengan harga yang bisa naik atau turun drastis dalam waktu singkat. Harga saham bisa berfluktuasi secara signifikan dalam waktu singkat. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk berita ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, atau peristiwa global yang tidak terduga. Ini bisa membuat beberapa investor gelisah, terutama mereka yang toleransi risikonya rendah. Investor yang tidak siap menghadapi fluktuasi ini mungkin akan merasa stres dan membuat keputusan yang tidak rasional. Risiko lainnya adalah risiko khusus perusahaan. Ini adalah risiko yang terkait dengan kinerja perusahaan individu. Sekalipun pasar secara keseluruhan berkinerja baik, perusahaan individu masih bisa gagal. Faktor-faktor seperti manajemen yang buruk, skandal, atau inovasi yang gagal bisa menyebabkan penurunan nilai saham perusahaan tersebut.
Ini bisa menyebabkan kerugian besar bagi investor yang menaruh semua uang mereka di satu tempat. Diversifikasi portofolio adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko ini dengan menyebar investasi ke berbagai saham dan sektor. Bagian 5. Stabilitas emas versus keuntungan saham yang menjanjikan. Emas sering dianggap seperti kura-kura, sedangkan pasar saham seperti kelinci. Saham bisa tumbuh cepat, sementara emas cenderung lebih stabil, meskipun keuntungannya lebih lambat. Ini membuat emas menarik bagi investor yang ingin menjaga modal dan melindungi diri dari inflasi. Salah satu keunggulan utama emas adalah ketahanannya selama krisis ekonomi. Ketika pasar saham anjlok, emas seringkali mempertahankan nilainya atau bahkan meningkat. Namun, perlu diingat bahwa emas bukanlah skema cepat kaya. Nilainya bisa berfluktuasi dan keuntungan jangka panjangnya umumnya lebih rendah daripada saham. Bagian 6. Menyesuaikan strategi investasi, risiko versus keuntungan. Memilih antara saham dan emas sangat bergantung pada toleransi risiko dan tujuan investasi masing-masing individu. Tidak ada jawaban yang cocok untuk semua. Ini tentang menemukan keseimbangan yang tepat untuk situasi unik kamu. Jika kamu menghindari risiko dan memprioritaskan keamanan modal, emas mungkin lebih cocok. Stabilitas dan perannya sebagai aset aman dapat memberikan ketenangan pikiran selama masa ketidakpastian ekonomi. Di sisi lain, jika kamu nyaman dengan risiko dan menginginkan potensi keuntungan yang lebih tinggi, saham mungkin lebih menarik. Bagian 7. Kekuatan diversifikasi. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Ini adalah pepatah lama yang sangat relevan dalam dunia investasi. Diversifikasi adalah kunci untuk mengurangi risiko dalam portofolio investasi. Dengan menyebarkan investasimu ke berbagai aset, kamu tidak hanya mengurangi risiko tetapi juga meningkatkan potensi keuntungan. Jangan menaruh semua uangmu dalam satu investasi saja. Ini bisa sangat berbahaya jika investasi tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, sebarkan investasimu ke berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, properti, dan bahkan emas. Setiap kelas aset memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda yang dapat saling melengkapi. Dengan diversifikasi, kamu mengurangi dampak dari satu investasi pada portofolio secara keseluruhan. Ini berarti, jika satu investasi tidak berkinerja baik, portofolio kamu tidak akan terlalu terpengaruh. Jika satu investasi berkinerja buruk, yang lain dapat membantu meredam kerugian. Ini adalah cara yang efektif untuk menjaga stabilitas portofolio kamu. Ingat, diversifikasi adalah pertahanan terbaikmu terhadap gejolak pasar dan kejadian tak terduga. Pasar bisa sangat tidak terduga dan diversifikasi membantu kamu untuk tetap tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Ini tentang menciptakan portofolio yang seimbang, yang sesuai dengan toleransi risiko dan tujuan keuangan jangka panjangmu. Dengan strategi diversifikasi yang baik, kamu bisa mencapai tujuan keuanganmu dengan lebih aman dan efektif.